Shalom, pemirsa Live Channel. Kita berjumpa kembali dengan program Voice of Life bersama dengan Pendeta Freddy Nainggolan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah jangan terlambat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mungkin sering mengalami beberapa hal dalam keterlambatan. Misalkan kita terlambat masuk kerja, atau dulu ketika kita sekolah kita terlambat masuk sekolah. Ya, keterlambatan kita masih diperkenankan untuk kita masuk atau mengikuti pelajaran itu. Atau kita juga sering terlambat untuk makan, terlambat untuk membayar cicilan kendaraan kita. Kita bisa melihat saudara di sini, keterlambatan yang terjadi, kita masih diperkenankan untuk kita memberikan kesempatan untuk mengulang dan mendapatkan. Saudara, hari ini tema yang saya sampaikan adalah jangan terlambat. Ada hal terlambat yang tidak kita bisa diperkenankan untuk kita mengulanginya lagi, atau kita meraih kesempatan untuk melakukannya lagi. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita terlambat untuk hal-hal itu. Nah, saudara, hal terlambat apa yang benar-benar di mana kita tidak bisa mengulangi hal tersebut? Mari kita membaca dasar kebenaran firman Tuhan lewat Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat 19 sampai yang ke-31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-31 ini mengenai kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya bacakan ayat 19 sampai yang ke-21. Dikatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat pembacaan lewat ayat 19 dan 21 ini, pesan yang kita dapatkan di sini adalah suatu keadaan yang sangat kontras sekali, perbedaan yang terjadi antara orang kaya dan Lazarus pengemis yang miskin ini. Nah, perbedaan apa yang kontras yang mau disampaikan oleh Alkitab di sini? Yang pertama kita bisa melihat di sini, yang satu ini adalah orang kaya, yang satu ini adalah sangat miskin sekali. Yang kedua, perbedaan yang kontras itu adalah yang satu dikatakan setiap hari hidupnya bersukaria, berpesta pora di dalam kemewahan dan kekayaan yang ia miliki. Tetapi sementara saudara, kita lihat Lazarus sang pengemis ini, dia untuk menghilangkan rasa laparnya saja, dia sangat berjuang untuk mendapatkan makanannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perbedaan yang ketiga yang kontras yang bisa kita lihat di sini adalah yang satu, orang kaya ini memiliki rumah yang mewah dengan banyak ruangan yang dia miliki. Tetapi dikatakan Lazarus sang pengemis ini, dia ada di pelataran rumah orang kaya ini. Dan yang keempat, yang menjadi perbedaan yang kontras yang bisa kita lihat di sini adalah di mana yang satu orang kaya ini dikatakan berpakaian jubah ungu dan kain yang halus. Ini menunjukkan bahwa pakaian yang mewah yang dikenakan oleh orang kaya ini dalam kehidupan sehari-hari yang dikenakan. Tapi sementara kita melihat Lazarus pengemis itu untuk membeli perban menutup boroknya saja, dia tidak mampu membelinya. Kenapa? Dikatakan anjing-anjing menjilat borok-boroknya. Saudara, 4 hal menunjukkan perbedaan yang begitu kontras antara orang kaya dan pengemis ini. Yang satu hidup dalam kemewahan, yang satu hidup dia merana untuk memikirkan bagaimana hari ini saya mau makan, bagaimana saya mendapatkan makanan hari ini. Yang satu tinggal dalam rumah mewah, yang satu tinggal di pelataran daripada halaman rumah orang kaya ini.
Yang satu memakai pakaian berjubah yang bagus, yang satu untuk membeli perbannya pun dia tidak mampu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah ayat 19 dan ayat 21. Alkitab ingin menyampaikan pesan buat kita. Ada suatu kehidupan antara orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, di mana perbedaan yang begitu kontras sekali yang ditampilkan. Nah, kita lihat saudara, di dalam ayat yang ke-20, 21 dan 22 dikatakan demikian. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau di 19 sampai ke 21 kita digambarkan suatu perbedaan yang kontras dari dua pasangan orang ini. Orang kaya dan si pengemis Lazarus ini. Di ayat 22 dan 23 Alkitab menyampaikan pesan orang kaya itu mati dan Lazarus juga mati. Dan di ayat 23 menggambarkan perbedaannya. Orang kaya mati, dia ada dikatakan di alam maut. Apa itu saudara alam maut? Artinya si orang kaya ini ada di neraka, sementara Lazarus pengemis yang miskin ini dikatakan dia ada di pangkuan Bapa Abraham. Orang miskin isi pengemis Lazarus ini ada di dalam sorga. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jelas sekali ini menggambarkan bagaimana dua orang kehidupan yang berbeda dan kontras. Dan ketika orang ini mengalami kematian di dalam dunia yang fana ini, yang satu masuk dalam alam maut di dalam neraka, di mana dia mengatakan menderita sengsara, sangat kesakitan dalam nyala api, dan sangat menderita dialami oleh sang orang kaya ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, ada hal pesan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Pesan yang pertama yang kita dapatkan lewat peristiwa kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin ini. Pesan yang pertama dikatakan adalah bahwa kehidupan semuanya ini akan ada kehidupan baru setelah kematian. Ini menunjukkan lewat kehidupan orang kaya dan kehidupan Lazarus bahwa kita akan menghadapi suatu kehidupan yang baru setelah kita menghadapi kematian di dunia yang fana ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita seringkali berpikir bahwa dunia ini adalah pelabuhan kita terakhir. Dunia ini adalah tujuan kita. Sehingga banyak orang bekerja keras serius akan kehidupan di dunia yang sementara ini. Padahal di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja lalu menguap, hilang. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tetapi di dalam dunia yang sementara ini, betapa banyak orang begitu serius mengejar sesuatu yang ia ingin kejar. Tetapi mengapa banyak orang tidak bisa serius kepada dunia yang menuju kepada kekekalan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hal pertama pesan yang kita dapatkan di sini. Lewat kisah daripada orang kaya dan Lazarus ini. Bahwa setelah kematian kita di dunia yang fana ini. Ada suatu kehidupan baru yang kita akan masuki. Yaitu pilihannya. Alam maut dan sorga. Kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Dan kita bisa melihat ketika orang kaya ini mati dan Lazarus mati ini, langsung mereka menuju. Orang kaya menuju kepada alam maut dan Lazarus menuju kepada pangkuan Bapa Abraham di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hal kedua pesan yang kita dapatkan lewat peristiwa ini saudara. Di dalam ayat 23-24 ini menunjukkan keadaan berubah. Ketika di dunia kita dipertontonkan oleh kedua perbedaan yang begitu kontras antara orang kaya dan orang miskin si Lazarus ini.
Tetapi dalam ayat 23 dan 24 kita bisa melihat keadaan berubah. Di mana Lazarus ada di dalam alam sorga dan orang kaya ada di dalam alam maut, yaitu neraka. Dan kita bisa melihat di mana si orang kaya itu menderita sengsara, sangat kesakitan dalam nyala api, dan sangat menderita. Itulah keadaan yang kontras sekali. Sementara Lazarus, dia menikmati damai sukacita sorgawi, di mana dia ada di dalam pangkuan Bapa Abraham. Keadaan berubah setelah kehidupan baru, setelah kematian di dunia ini. Orang kaya mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi Lazarus mengalami sukacita damai surgawi. Hal yang kelima yang saya mau sampaikan buat kita semua, pesan yang kita dapatkan lewat peristiwa ini, bahwa keadaan yang sifatnya permanen itu tidak bisa berubah ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Dan kita menuju dua pilihan, kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Ini sifatnya permanen. Tidak akan pernah bisa berubah. Ini kita buktikan ketika di ayat 25 dan 26. Dikatakan orang kaya itu meminta Lazarus untuk menculkan jari karena dia kehausan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bapak Ram? Ada jurang yang tak terseberangi. Artinya tidak akan bisa terseberangi antara alam maut dan alam surga atau surga. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan buat kita semua, kehidupan setelah kematian itu sifatnya permanen. Kita ada di dalam kebinasaan kekal atau kita ada di dalam kehidupan kekal, itu permanen sifatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang keenam, pesan yang kita bisa dapatkan di dalam ayat 27 dan 31, dikatakan bahwa orang kaya itu memohon pada Abraham untuk meminta, menyampaikan kepada saudara-saudara yang masih hidup di bumi itu. Artinya apa saudara? Bahwa setelah kita mengalami kematian di dunia ini dan masuk dalam kehidupan yang baru, kebinasaan kekal atau kehidupan kekal, penyesalan kita, tangisan kita tidak akan ada gunanya lagi. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat kisah orang kaya dan Lazarus pengemis ini, kita mendapatkan suatu gambaran bahwa yang pertama ada suatu kehidupan baru setelah kematian di dalam dunia yang fana ini. Dan tempat itu adalah neraka dan surga, kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Yang kedua, kita diingatkan saudara bahwa tidak akan ada lagi penyesalan untuk kita melakukan, untuk kita mengulanginya lagi. Berbeda ketika kita ada di dunia. Saudara terlambat masuk kerja, saudara masih dipersilakan masuk. Saudara terlambat kuliah, saudara masih bisa diperkenankan masuk. Tetapi ketika kita sudah mengakhiri hidup di dunia ini, masuk dalam kehidupan kekal atau kebinasaan kekal, tidak ada penyesalan dalam hidup kita lagi. Tidak ada kata penyesalan lagi, bahkan tidak ada kata terlambat lagi, karena itu sifatnya permanen. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu pertanyaan buat kita hari ini, mengapa orang kaya itu masuk dalam alam maut, sementara Lazarus masuk ke dalam surga? Mungkin kita bertanya, di ayat 25 jelas dikatakan oleh Abraham, selama Lazarus hidup di dunia ini, dia merasakan penderitaan dan orang kaya itu menikmati. Apakah itu menjadi jawaban? Bukan saudara. Alasan yang tepat kenapa orang kaya itu masuk ke dalam alam maut, yang pertama saya mau katakan, ketika orang kaya itu ada di dalam dunia, dia memiliki potensi, dia memiliki kemampuan, dia memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi kita bisa melihat di sini saudara, orang kaya itu tidak melakukan perbuatan baik itu. Orang kaya itu tidak menolong Lazarus yang miskin yang ada dalam pelataran rumahnya. Tetapi orang kaya itu asik menikmati kemewahannya. Dia asik berpesta pora. Dia lupa. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan,
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Hal ini mengingatkan buat saudara dan saya hari ini. Ketika saudara ada memiliki kesempatan, ketika ada saudara memiliki potensi untuk melakukan perbuatan baik, dan saudara tidak melakukan, Alkitab jelas mengatakan kita berdosa. Saudara, apa yang menjadi kesempatan saudara hari ini untuk menolong sesamamu? Apa yang menjadi potensi saudara hari ini untuk menolong sesamamu? Lakukanlah itu. Jangan sampai engkau terlambat tidak melakukannya. Kita lihat sendiri di sini. Sang orang kaya ini punya kesempatan luar biasa. Dia punya potensi yang luar biasa dengan kekayaan yang dimilikinya. Mungkin saudara berpikir, yang namanya kita berbuat baik selalu beridentik dengan kemampuan materi yang kita punya. Saya mau katakan buat saudara hari ini, kalau kita berbuat baik, nunggu kita memiliki materi atau kesempatan itu, sampai kapanpun engkau tidak akan bisa berbuat baik. Karena berbuat baik tidak selalu identik dengan kemampuan materi yang engkau miliki. Kalau hari ini engkau memiliki kesempatan berbuat baik terhadap orang-orang sekelilingmu, engkau bisa melakukan dengan doa yang engkau lakukan. Mendoakan orang-orang, memberikan kekuatan, memberikan harapan di dalam penderitaan, di dalam pergumulannya. Itu pun perbuatan baik. Engkau bisa memberikan waktumu, engkau bisa memberikan tenagamu menolong orang-orang saat ini yang membutuhkan. Jadi saya mau katakan, tidak ada kata untuk kita tidak melakukan perbuatan baik. Dimanapun, kapanpun, engkau punya kesempatan melakukan perbuatan baik itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, mengapa orang kaya ini masuk ke dalam alam maut? Kesempatan yang dia miliki, dia sia-siakan. Dia punya potensi, dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, dia tidak lakukan. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, mengapa orang kaya ini masuk dalam alam maut? Saudara, kita tahu bahwa Lazarus masuk dalam surga, namanya sudah pasti, jelas tercatat dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, dia akan masuk terlemparkan ke dalam nyala api. Lazarus ada dalam pangkuan Abraham. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Orang kaya ini ada dalam alam maut. Artinya apa, saudara? Namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Mengapa namanya tidak tercatat kehidupan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, orang ini tidak percaya. Kalau kita berdosa, masih Tuhan bisa pulihkan dosa kita. Dan kita masih diberikan kesempatan. Tetapi ketika engkau tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan dan sebagai juru selamatmu, maka tidak ada kesempatan buat engkau masuk di dalam kehidupan kekal itu. Sehingga kita bisa melihat di sini, saudara. Ketika orang kaya itu meminta kepada Bapak Abraham, tolong sampaikan bahwa ada saudara-saudaraku untuk mereka tahu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah yang membuat orang kaya itu masuk ke dalam alam maut. Nah, apa yang menjadi pembelajaran buat kita lewat kisah orang kaya dan Lazarus, pengemis yang miskin ini? Sehingga tadi saya katakan, 3 hal kata terlambat ini jangan terjadi dalam hidup kita. Karena ini tidak ada pengulangan dan penyesalan dalam hidup kita kalau kita terlambat. Kata terlambat, jangan terlambat yang pertama adalah, jangan terlambat saudara dan saya untuk melakukan perbuatan baik sepanjang kehidupan yang Tuhan masih berikan hari ini. Saudara, hidup kita ini singkat di dunia ini. Tapi jika engkau hari ini memiliki kesempatan melakukan perbuatan baik, jangan tunda dan jangan terlambat engkau melakukan perbuatan baik. Kita bisa belajar lewat kisah orang kaya ini. Dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, tapi dia tidak mengerjakan perbuatan baik itu. Kalau engkau hari ini memiliki kesempatan, engkau memiliki kemampuan, apapun menjadi kemampuan hari ini, engkau diperhadapkan oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan hidupmu, lakukanlah itu. Kerjakanlah itu. Jangan sampai engkau terlambat. Terlambat yang kedua, yang kita tidak boleh harus lakukan adalah, jangan terlambat untuk kita bertobat. Saudara, kita bisa melihat orang kaya ini
Dia minta ke Bapak Abraham, tolong sampaikan saudara-saudara saya masih ada mereka di bumi ini. Jangan sampai mereka mengalami seperti aku, mengalami siksaan api neraka ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita memiliki kelemahan, setiap kita memiliki dosa. Kalau hari ini engkau diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan saat ini, mungkin engkau punya dosa yang masih engkau sembunyikan. Saudara, kalau engkau hari ini masih mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan masih mau memberikan kesempatan buat engkau untuk engkau bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai terlambat engkau bertobat. Dunia yang kita hidupi ini singkat kita jalani. Setelah kita mengakhiri dunia ini, hanya ada dua pilihannya. Kebinasan kekal dan kehidupan kekal. Dan tidak ada lagi penyesalan dalam diri kita ini. Kalau engkau masih ada hari ini, engkau masih diberikan kesempatan hidup, dan engkau masih diberikan kesempatan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Ini bukan suatu kebetulan. Saya mau katakan, jangan engkau terlambat untuk bertobat. Hal yang ketiga, yang menjadi pesan buat kita lewat kisah orang kaya dan Lazarus ini. Jangan terlambat, ketiga adalah, jangan terlambat untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara, kita tahu orang kaya ini menyesal sekali ketika dia hidup di dunia ini. Dia menelantarkan sisa hidupnya dengan sia-sia. Sehingga dia minta tolong Bapak Abraham, sampaikan kepada saudara-saudaraku. Saudara, kita seringkali kita sebarkan ketika kita tahu ada tempat suatu makanan yang enak, di mana orang ramai membeli. Lalu kita bisa referensi itu kepada orang lain. Kita kasih tahu buat saudara-saudara kita, di sana ada makanan yang enak, wah luar biasa rasanya. Mengapa untuk kehidupan kekal engkau tidak menceritakan kepada saudara-saudaramu yang belum mengenal Kristus? Mengapa engkau tidak memberitakan Injil Kristus, sesuatu yang membawa engkau ke dalam kekekalan, sesuatu yang berharga, bernilai tinggi? Tetapi untuk sesuatu yang fana di dunia ini, kita berani memproklamirkan, memberitakan sesuatu tempat makan yang kita sukai. Mari saudara, tiga hal ini mengingatkan buat saudara dan saya, di sisa waktu umur hidup kita yang singkat ini, jangan terlambat untuk berbuat baik. Jangan terlambat untuk kita bertobat. Dan jangan terlambat untuk kita memberitakan Injil. Sehingga kalaupun Tuhan panggil di sisa umur hidup kita ini, tidak ada penyesalan lagi. Tidak ada tangisan lagi. Dan tidak ada kata terlambat. Mari saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan setiap kita dan memampukan setiap kita di sisa waktu umur hidup kita ini untuk kita tetap sungguh-sungguh berjalan menurut kehendak Bapa. Shalom, sola gratia, Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami boleh bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan, di mana kisah orang kaya dan Lazarus pengemis yang miskin ini mengingatkan setiap kami untuk kami tidak boleh terlambat dalam hal melakukan perbuatan baik. Untuk kami tidak boleh terlambat untuk dalam hal untuk kami tidak terlambat di dalam pertobatan kami. Dan kami tidak boleh terlambat dalam memberitakan Injil Kerajaan Surga ini. Bapa, kami tidak mau mengalami seperti apa yang dia alami orang kaya ini. Penyesalannya tidak akan ada gunanya. Tangisannya tidak akan ada gunanya. Hamba berdoa saat ini setiap pemirsa live channel, dimanapun engkau berada. Kalau ketika engkau saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah ini menjadi peringatan buat kita semua. Tolong setiap kami Bapa, pemirsa, dimanapun kami berada, di sisa waktu umur kami ini yang singkat ini. Tuhan ingatkan untuk kami, jangan terlambat melakukan perbuatan baik. Jangan kami terlambat untuk bertobat. Jangan terlambat untuk kami memberitakan Injil Kristus. Bapa, kuatkan kami di dalam kami menjalani sisa umur hidup kami ini. Untuk kami tetap setia dan kau dapatkan berkenan di hatimu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.